Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bertemu lagi di Jambo UMKM. Tentunya kita akan membahas segala hal terkait dengan UMKM yang ada di Aceh khususnya. Tentunya bersama saya Tika Darmawan. Dan saya Ramli Malika, dan tentunya hari ini kita akan membahas tema inovasi rasa cita rasa pasar bersama dengan dua orang narasumber kita yang sudah berhadir. Langsung aja kita kenalin. Yang pertama ada Pak Tebi Maulana Syafrizal SE selaku pengawas Koperasi Ahli Muda dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh. Halo Pak Tebi, selamat datang kembali di Jambo UMKM dengan tema berbeda. Dan selanjutnya juga ada pelaku UMKM kita yaitu Kak Karima Ulfira selaku owner dari The Bebek. Oke, luar biasa sudah ada dua narasumber kita hari ini dan sepertinya kita mau langsung ke pelaku UMKM-nya, kita mau langsung ke owner The Bebek nih ya gitu. Kak Vira. Iya. Kak Vira, kenapa sih memilih produknya itu bebek gitu. Nah, dan apa yang spesial dari produk ini sendiri? Ya, sebelumnya saya berterima kasih dulu ya. Saya sudah diundang di TVRI. Alhamdulillah. Jadi kenapa saya memilih The Bebek? Satu, peminatnya itu banyak. Bebek. Peminatnya itu banyak dan mereka loyal. Oke. Iya. Nah, kenapa saya memilih The Bebek juga? Selain karena peminatnya loyal. Ada gugup. Karena memang banyak peminatnya, loyal juga. Iya, dan masih jarang di pasaran. Masih jarang. Bukan nggak ada, tapi hanya sedikit sekali yang masih berani pakai bebek karena bebek itu kan mahal. Oke. Iya. Dibandingkan ayam ya Kak ya, atau daging gitu ya. Oke. Jadi memang itu yang bikin Kak Vira sendiri memilih, oke kita coba nih, gitu ya. Dan apa sih pembedanya Kak dari mungkin produk-produk yang sama gitu ya, yang sejenis bebek juga gitu. Dah produk Kakak sendiri, The Bebek ini apa bedanya gitu yang membedakan? Kita dari kemasannya kita udah beda ya. Kita dari pengolahannya kita mengolah dengan sangat higienis, terus kita berusaha sangat buat itu jadi premium. Habis itu kita memakai sambal rica-rica. Sambal rica-rica. Ini yang menarik ya kayaknya ya, karena selama ini kan sambal ya kita taunya tuh sambal bawang misalnya dengan beberapa daging gitu ya. Nah tapi Kak sebelum itu juga kan kalau bebek ini sendiri olahannya seperti apa sih yang diberikan dari The Bebek ini sendiri? Apakah bebeknya digoreng, mungkin dibakar, mungkin atau seperti apa? Kita bebeknya digoreng dulu, cuman bebek ini butuh penanganan khusus Kak. Karena kalau jadi kita memang beda dia penanganannya ya. Karena kalau kita salah mengolah bebek itu akan amis, dia akan alot. Nah kebanyakan para pecinta bebek itu suka sama gurihnya bebek, tapi mereka ribet untuk buatnya. Gitu. Jadi kita berpikir nih gimana caranya orang biar bisa tetap menikmati bebek, terus kita mudahkan dengan kemasan yang praktis. Gitu. Jadi mereka bisa bawa kemana aja kayak gitu, bisa menikmati kapan aja tanpa harus ribet lagi gitu. Jadi seperti yang sudah ada di sini produknya, nah seperti ini. Jadi memang penyajiannya seperti ini ya Kak ya. The Bebek itu sendiri dengan sambal rica-rica dan sudah ada daging bebeknya sendiri di dalam ini gitu. Jadi bisa langsung dikonsumsi. Langsung gitu dikonsumsi dengan nasi hangat, diaduk aja di nasi hangat itu udah enak banget. Nah tadinya kita berpikir The Bebek itu servingnya adalah bebek goreng yang masih ya entah paha, entah ya gitu ternyata masih kebentuk. Rupanya memang di dalam kemasan seperti ini ya. Wow, luar biasa. Ini benar-benar satu yang baru karena biasa sambal-sambal kayak gini, jadi sambal kayak gini kan isinya tuh kalau nggak daging ayam, paru misalnya ya, dan kali ini bebek gitu ya. Idenya dari mana sih Kak? Kok tiba-tiba udah oke kita bikin yang kayak gini aja nih idenya gitu. Dari konsumen sebenarnya. Justru permintaan. Iya, justru permintaan. Jadi sebelumnya itu kita buka gerai kecil aja, The Bebek. Itu masih dine-in, awalnya dine-in. Kita bergabung di suatu kafe, terus ketika satu dan lain hal kita tutup. Nah, pas kita tutup itu 2 tahun kita tutup tuh masih ada yang nanya. Alhamdulillahnya customer bebek kita itu customer loyal. Jadi karena bolak-balik datang, terbentuklah komunikasi. Mereka sering WA, Kak tolong dong. Kadang kita udah tutup nih, kita udah close. Mereka masih tetap Kak, boleh nggak sih Kak, tolonglah saya mau, saya untuk stok di rumah gitu. Atau Kakak buat botolannya deh, buat frozennya deh. Mereka pada bilang kayak gitu kan. Nah
awal mulanya kami berpikir ya udahlah kita buat botol, kami contoh lah yang lain yang pakai botol plastik kayak gitu. Terus kalau dipikir-pikir kenapa nggak kita bikin premium aja sih? Jadi orang kalau misalnya mau bawa ini, dia bisa jadiin hampers, bisa jadiin oleh-oleh, bawanya juga nggak malu-maluin. Karena kebanyakan yang bawa ini orang-orang yang mau traveling, yang mau ke luar negeri kayak gitu. Itu sih Kak. Jadi karena kemasannya bisa jangkauan pasarnya juga bisa jadi lebih luas ya. Iya. Oke. Tapi kalau misal ke Pak Tebi ya, Pak Tebi sendiri melihat sejauh ini gimana sih Pak perkembangan UMKM kuliner khususnya yang ada di Aceh dengan beragam inovasinya sekarang itu gimana? Terima kasih atas kesempatannya. Ya, juga terima kasih atas undangannya untuk yang 2 kali. Ini memang sangat menarik. Sampai sejauh ini saya sudah melihat beberapa UMKM ya, pelaku UMKM di Aceh ini sudah banyak melakukan inovasi-inovasi yang artinya tidak kaku, termasuk yang dari bebek ini ya. Sejauh ini saya melihat ya sangat menarik ya, apalagi kuliner ya. Kalau kuliner kan biasanya kan dia lebih khas di lidah atau apa. Jadi kita kan target pasarnya berarti ya Jelas pertama yang penyuka makanan ya, yang suka kuliner ya gitu. Tapi ya ada spesifiknya, kalau ada bebek ini dia bukan mungkin ya, sudah melihat mungkin kompetitornya kurang. Jadi artinya peluang ini besar. Ditambah dengan tidak hanya bebek aja ya tadi ya, ada varian-varian lain walaupun produk utamanya bebek ini. Dan ini sangat menarik tadi karena setelah sempat vakum Bu ya 2 tahun gitu, tapi tetap ada yang mencari. Berarti kan sudah melekat. Mungkin tinggal bagaimana target pasarnya itu diperbesar. Atau kendala-kendala apa sih yang dihadapi untuk dalam memasarkan produk ini biar bisa lebih familiar. Karena saya lihat tadi kan mungkin kebetulan dari luar Bu ya. Kalau di Aceh ini kan belum gitu. Jadi ya paling tadi kemasan mungkin ya. Kemasan tadi dari mana didatangkan atau apa. Justru kan kalau memang itu jauh atau menjadi satu kendala karena kemasannya ini termasuk yang mendukung premiumnya, kan menjadi mahal, berpengaruh ke harga jual ya. Jualan. Jadi ya kebetulan Dinas Koperasi kan insya Allah dalam tahun depan dia ada rumah kemasan. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan keluar untuk lebih memangkas harga itu. Karena kadang-kadang target pasarnya suka nih, tapi mungkin keadaan untuk membeli itu sekarang kan dalam keadaan ekonomi gini kan mempengaruhi sekali. Atau nanti strategi pasarnya itu bisa memikirkan bagaimana dengan harga yang lebih murah mungkin dan ini itu bisa lebih menjangkau pasar yang luas. Jadi kalau memang ini sudah menjadi produk yang terkenal, insya Allah kedepannya orang mencari dalam bentuk apapun. Iya. Buktinya udah 2 tahun off juga masih Iya. dikasih ya. Iya benar. Nah Kak Vira tadi kan juga sempat menyebutkan bahwa ini juga bermula dari permintaan konsumen gitu ya. Artinya setelah 2 tahun vakum dan baru mulai lagi itu udah berapa lama nih sekarang berarti? Kita mulainya di 2022. Oke. Iya, di pertengahan menuju akhir ya 2022 kita mulainya. Terus abis itu kebetulan suami saya juga punya bisnis lain, saya mendukung beliau. Nah, karena ya balik lagi bebek ini ribet, sangat ribet dan menyita waktu gitu. Tapi kenapa malah memilih bebek gitu ya karena ribet itu ya? Karena ribet pasarnya ada Mbak. Justru karena ribet orang males tapi orang mau makannya. Kita sediakanlah, kita mudahkanlah orang lain gitu. Itu sebetulnya. Jadi kebetulan customer kita tuh emang suka. Makanya kita berdasarkan customer juga kita buat tagline. Nikmatnya bikin susah lupa. Nah, gitu. Ini tagline yang memang sesuai ya ternyata ya gitu ya. Karena memang dicari lagi gitu. Tapi Kak Vira berbisnis di satu kolam yang kita bilang kompetitornya banyak gitu ya. Rasanya gimana Kak? Apakah memang merasa aman gitu ya atau memang ya nggak bisa dibilang aman juga gitu atau seperti apa gitu?
kalau di kompetitornya yang banyak itu, kita harus memposisikan diri kita tuh di tempat aman dulu dengan positioning. Makanya saya milih bebek, karena bebek itu jarang orang susah buatnya, balik lagi ya. Nah, makanya saya milih di situ sebagai positioningnya, tapi tetap kita harus terus inovasi. Nggak mungkin kan kalau hanya seperti itu aja, orang pasti akan bosan ke depannya. Makanya saya memilih langsung premium, karena dengan buat premium seperti ini, saya bisa inovasikan untuk hampers, untuk oleh-oleh. Jadi bisa juga kita buat nanti yang lebih baik lagi gitu, nggak hanya seperti ini. Makanya kemasannya pun kita mencari, tadi juga udah diskusi sama Bapak ya, mungkin nanti bisa diarahkan, dimudahin nanti untuk mendapatkan kemasan-kemasan yang lebih mendukung lagi gitu. Tapi kan memang in this economy gitu ya, yang semuanya serba sulit, biasa kan orang berlomba-lomba untuk menciptakan satu produk yang murah gitu ya. Tapi kan Kak Fira berani untuk membuat satu produk yang premium justru gitu ya, yang premium yang nantinya tuh nggak khawatir kalau ini pasar bakal mundur nih karena premium gitu ya. Walaupun bisa aja Kak Fira sendiri memilih untuk di packaging yang biasa gitu, seperti yang pernah dilakukan gitu. Kita sengaja memilih yang premium. Memang sengaja justru. Memang sengaja karena target market kita itu menengah ke atas. Kita berharapnya itu kita bisa masuk ke pasar global, Mbak. Jadi kita nggak mau tanggung. Karena kalau dari awal saya pakai yang botol biasa dan saya pertahankan itu, kita sulit untuk menembus pasar global gitu. Jadi kami sudah berpikir impian kami besar ya, dan kami harus wujudkan itu di produk kami, kayak gitu. Dan kalau Fira bilang rasa tuh nggak mengkhianati ya, lidah itu akan terus mencari penikmatnya. Jadi kita buat aja dulu, dan ini kan udah ada yang mau, nanti pasarnya akan nyusul gitu. Fira percaya itu. Oke, jadi justru sebenarnya Kak Fira sendiri sebagai owner di Bebek ini udah tahu pasarnya yang mana, sasaran pasarnya udah tahu gitu ya. Dan itu sebenarnya yang penting untuk seorang UMKM ya, entrepreneur gitu. Nah, menurut Pak Teddy sendiri sebenarnya untuk UMKM yang ada saat ini, apakah rata-rata tuh udah kayak Kak Fira gitu ya, yang memang udah tahu posisinya di mana, udah tahu pasarnya itu siapa gitu, atau memang rata-rata UMKM kita saat ini tuh masih harus diarahkan Pak untuk mencari pasar, untuk mencari posisi gitu? Sebenarnya target pasar kan pilihan UMKM itu sendiri. Melihat peluang, melihat apa yang menjadi istilahnya selain inovasi dan karya mereka dan peluang-peluang itu. Memang kebanyakan di UMKM di Aceh itu lebih bersifat follower ya, bukan pionir. Ya, kalau ada Bebek ini termasuk salah satu pionir. Tadi sifat kehati-hatian juga harus kita jaga. Nah, karena memang kompetitor nih bisa dikatakan minim ya. Mungkin kalau ada pun yang dari luar, dari provinsi lain. Tapi kalau seandainya kompetitor itu sudah bermain, dia memanfaatkan, maka tadi ada analisa SWOT, itu ya selalu saya ungkapkan untuk UMKM. Kita melihat apa kekuatan kita, kelemahan kita, tantangan, SWOT, dan tantangan itu. Peluang satunya. Nah, jadi kita kan melihat itu, kalau kita menganalisa itu, kita kan bisa mengantisipasi jika memang ada nanti kompetitor. Walaupun kompetitor sebenarnya juga sebagai penyemangat, bukan hanya sebagai untuk menghambat, bukan untuk ngeremehin pasarnya ya gitu ya. Cuma juga kita lebih meningkatkan produk kita. Karena apapun kalau misalnya clear nih boleh berubah, tapi jangan berubah itu harus lebih baik rasanya. Jangan lebih turun. Itu yang dijaga kalau untuk yang kuliner. Kalau mungkin produk lain itu beda ya, tapi kalau rasa nih, kalau kita sudah menurunkan mutu atau konsumen mulai terasa, itu bisa aja mereka berpaling. Dan itu yang kemungkinan yang akan diintip oleh kompetitor-kompetitor. Apalagi kalau yang jarang ya. Jadi kan mereka pasti cari-cari strategi apa nih supaya bisa
bermain di pasar ini. Oke, luar biasa. Jadi memang kompetitor ternyata itu justru harus kita jadikan dari bagian dari usaha kita ya untuk bisa lebih berinovasi gitu supaya tetap bisa eksis juga terus ya. Oke, kita masih akan membahas ini lebih lanjut tapi setelah yang satu ini tetap di Jambu MKM.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Jambu UMKM dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tadi masih seputar dengan tema kita pada hari ini yaitu inovasi rasa, cita rasa pasar. Nah, kita ke Kak Vira lagi nih. Kak Vira, tadi kan memang sasaran dari The Bebek ini sendiri tuh pasar menengah ke atas. Nah, kira-kira untuk menembus pasar menengah ke atas ini tuh lebih sulit atau sebenarnya malah lebih mudah, Kak? Sebenarnya lebih mudah ya. Wow. Kenapa tuh, Kak? Karena kebanyakan orang yang menengah ke atas itu dia nggak mikir lagi untuk belinya. Dia kan Mikir punya soal duit harga ya, ya. dia nggak mikir soal harga. Yang penting kualitasnya, rasanya, dan nggak malu-maluin gitu. Malah mereka dengan senang hati, kalau mereka suka ya dengan produk kita, mereka dengan senang hati malah itu akan di Akan promosiin. dipromosikan. Iya gitu. Direkomendasiin ke teman-teman Malah mereka lain yang ya. akan merekomendasikan kita ke orang lain. Jadi kita nggak perlu terlalu effort kayak gitu. Kebanyakan seperti itu ya. Gitu. Oke, malah lebih gampang sebenarnya. Terus kan kalau biasanya resep sambal itu kan biasanya resep turunan yang turun temurun gitu. Nah, kalau misalnya The Bebek sendiri itu sambal rica-ricanya itu gimana? Apakah sambalnya memang hasil kreasi sendiri atau memang ada resep turun temurun tuh, Kak? Kita riset Kak. Riset. Iya, Oke. justru riset. Jadi saya riset itu hampir 1 tahun Oke. untuk ini, untuk mematenkan si produk ini. Oke. Saya risetnya hampir 1 tahun gitu. Termasuk ketahanannya, karena kita nggak pakai pengawet gitu. Oke. Termasuk ketahanannya. Jadi saya buat dulu nanti saya tunggu nih 3 hari, seminggu, sebulan, bahkan sampai berapa gitu. Ketahanannya itu untuk di freezer, di kulkas, sama yang di suhu ruang. Oke. Apa sih Kak yang dilakukan dalam riset itu sendiri? Apakah terkait bumbu, bahan, Iya. atau memang rasa juga yang mungkin dicoba icip ke teman-teman dulu gitu, yang kira-kira cocok dari 10 sampel, misalnya 8 oke nih dengan resep yang ini, itu seperti apa? Iya, kita risetnya semua menyeluruh ya. Oke. Mulai dari bahan-bahan itu memang benar-benar kita timbang. Kita timbang, karena kan biasanya ibu-ibu itu kalau masak ya takarannya Iya, benar, takaran takaran filling filling. gitu. Ini kita dari filling kita timbang satu-satu dari 5 kali percobaan, mana nih resep yang bisa kita jadiin, kita bakuin gitu. Mulai dari situ dulu. Nah, setelah dari situ kita mulai coba riset lagi dari ketahanan bebeknya, misalnya dari empuknya, dari amisnya, gimana caranya, itu kita riset ya lama sih, hampir setahun gitu. Oke. Sebelum bisa launching. Iya, Iya. sebelum bisa launching, termasuk bumbu kayak garam, gula, habis itu kita itu tuh benar-benar kita riset gitu, benar-benar kita timbang per gramnya untuk satu resep tuh jadi berapa gitu. Iya, iya. Jadi jadi jelas ya Iya. takarannya tuh dan rasanya tetap gitu ya, Iya. nggak akan berubah-ubah Iya. gitu ya. Nah, mungkin kita ke Pak Tebi. Pak Tebi tadi kan Kak Vira sempat menyebutkan untuk bisa mendapatkan rasa ini gitu. Rasa yang ini enak gitu ya. Untuk bisa mendapatkan rasa itu kan ada riset gitu. Nah, sebenarnya dari Dinas UMKM sendiri, Dinas Koperasi sendiri itu apakah ikut mendampingi dalam proses UMKM seperti ini gitu. Misal seperti trial error, riset dan lain-lain. Selain memang Dinas Koperasi kan memang menyediakan atau memberikan fasilitas seperti pelatihan dan lain-lain. Nah, tapi kayak proses riset dan lain-lain itu apa juga ada pendampingan dari dinas atau memang UMKM-nya sendiri, Pak? Di Dinas Koperasi UMKM sendiri itu kita banyak konsultan ya yang pendampingnya. Tentu kan mereka juga bisa berdiskusi masalah Oke. apa kekurangan, apa yang harus dilakukan, apa yang kelebihan. Tentu berkaitan juga dengan hal riset apa yang harus dilakukan. Bagaimana mutu satu produk tuh bisa lebih meningkat. Iya. Bagaimana strategi pemasarannya. Jadi di Dinas Koperasi dan UMKM itu ada konsultan-konsultan pendamping. Oke, artinya memang konsultan-konsultan ini juga ikut membersamai gitu ya Iya, dalam betul. riset dari Iya. UMKM ini sendiri. Itu lah termasuk kemasan tadi kan, suatu haki bisa Iya, iya. direkomkan dan sebagainya. Termasuk ya apa tadi yang halal ya, Iya, halal, sertifikasi NIB. halal. Iya. Jadi ya itulah intinya termasuk apa yang ke depan yang harus dilakukan oleh UMKM itu untuk lebih eksis
untuk memperluas pasarnya. Oke. Tapi sebenarnya untuk apa sih Pak dari semua dokumen yang harus diurus oleh UMKM kayak standar halal, PIRT dan lain sebagainya itu sebenarnya apakah memang karena supaya produknya itu lebih diakui dan lebih dipercaya aja, lebih ke trust konsumen, atau sebenarnya apa pentingnya dari semua dokumen yang harus diurus oleh UMKM ini Pak? Ya legalitas. Untuk sebenarnya. legalitas. Ya, berarti kan sesuatu yang kita kenal kan lebih mana macam kita mengenal kan, saya kenal dengan dia, bagaimana spesifikasi dia, dia itu sudah sertifikasi kan termasuk pengakuan. Pengakuan. Jadi kan konsumen kan juga bertanya. Lebih percaya berarti. Begitu. Untuk mendapatkan kepercayaan konsumen Konsumen. juga ya, karena memang kita balik lagi nggak bisa dipungkiri kalau dulu mungkin kita membeli sesuatu produk makanan itu kita nggak lihat komposisi, nggak lihat apa yang disertai di dalam di kemasannya, kandungan gizi dan lain-lain. Tapi kan kalau sekarang memang benar-benar kita bisa ngecek sedemikian rupa gitu ya. Nah, dari Kak Fira sendiri ada kesulitan Kak mengurus dokumen-dokumen itu terkait mungkin tadi halal, PIRT dan lain-lain itu? Saat ini alhamdulillah ya semua sudah sangat dimudahkan, pihak koperasi juga sangat membantu gitu kan. Itu insya Allah kalau untuk perlindungan bisnis kita udah ada semua. Alhamdulillah. Tinggal PIRT. Tinggal PIRT aja. Tapi kalau yang Haki ini The Bebek brandnya udah dipatenkan ya. Itu kan untuk perlindungan usaha kita. Karena kayak Bapak bilang tadi, kita akan ada, bukan nggak mungkin, pasti ada. Apalagi kalau misalnya kita memulai, banyak tuh nanti yang akan menduplikasi kayak gitu. Iya benar. Nah, kita harus melindungi bisnis kita kan. Nah, itulah pentingnya kenapa ada halal, kenapa PIRT, kenapa ada yang lain-lain gitu. Nah, balik lagi ke target kami tadi. Kita juga banyak dapat pelatihan dari koperasi ya. Alhamdulillahnya pihak koperasi ini rajin membuat pelatihan untuk kita para UMKM. Jadi kita dapat insight dari situ. Gitu. Kita kan mau niatnya pengen ke pasar global. Nah, salah satu ikhtiar yang kita lakukan yaitu mengurus dokumen-dokumen itu melengkapi perizinan-perizinannya. Kayak gitu, karena kalau pasar global itu memang butuh itu semua ya. Memang harus lengkap kayak dokumen-dokumen yang ada itu. Mereka sangat ketat, Mbak. Jadi memang benar-benar itu yang harus diduluanin ya gitu ya, sambil berjalannya bisnis, tapi legalitas dan lain-lain juga ikut diurus gitu ya, supaya memang targetnya untuk pasar global itu bisa tercapai Kak ya. Iya. Oke, luar biasa banget. Oke, tapi Kak Fira kalau kita bicara soal inovasi rasa ini kan The Bebek, walaupun namanya The Bebek tapi juga mengeluarkan varian lain ya, dengan ayam, sapi dan lain itu sebenarnya tujuannya untuk apa, kan memang untuk memperluas pasar ya, karena kan nggak semua orang suka bebek juga. Nah, terus juga kalau misalnya tingkat kepedasan sendiri itu ada level-levelnya nggak sih Kak? Karena kan nggak semua orang tuh suka pedas, ada yang suka pedas banget. Nah, itu gimana? Enggak, kita udah menetapkan standar pedasnya itu yang bisa dimakan semua orang. Semua orang. Iya. Cuman ada satu level ya. Cuman ada satu level, kita nggak bikin level karena itu akan menyulitkan produksi sebenarnya. Iya benar. Karena saat ini kan masih di rumahan ya. Tadi juga saya udah bahas di belakang layar sama Bapak. Saat ini kendala kita itu ya di alat sebenarnya. Kalau alat dan kemasan sebetulnya. Karena kalau misalnya kemasan itu kita harus nunggu dulu kan, kita pesannya dari luar, kita harus nunggu dulu. Nah, di alatnya juga gitu, kayak alat seal di sini kurang. Habis itu bahkan untuk plastik seal yang atas itu juga kita belinya di luar, di Aceh nggak ada. Kita coba akalin pakai plastik-plastik yang ada di sini, hasilnya tidak maksimal. Justru itu. Jadi benar harus kitanya ya Pak Tebi, ini langsung loh Pak katanya. Pak Tebi yang kami butuhkan adalah alat ya dan packaging ya tadi. Itu pasar. Gimana Pak Tebi menanggapi ini? Apakah habis ini langsung dikirimkan alat seperti yang dibutuhkan gitu? Seperti apa? Insya Allah. Jadi sebenarnya yang paling dibutuhkan UMKM ini selain modal apa sih Pak? Alat itu tadi, gitu ya? Sebagai strategi pemasaran ya, pasar ya. Jadi UMKM itu juga harus dimanfaatkan teknologi digitalisasi yang sekarang yang sedang marak. Karena ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus beradaptasi. Apalagi itu tadi tujuannya pasar global, yang memanfaatkan marketplace. Jadi kan itu satu peluang. Menarik memang pasar global, tapi dengan produk The Bebek ini ya. Kalau saya membayangkan ini pasti kalau pasar global, biasanya diaspora ya. Orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri.
Pertama kayak tadi kita pernah ngobrol tadi Bu ya, yang haji. Iya. Kalaupun nanti misalnya di mana sih yang banyak orang Indonesia, misalnya di Korea, di Jepang mungkin ya, Iya. atau di Australia juga banyak. Asli, Australia banyak. Taiwan ya, yang nggak tahu TKW apa, TKI. Kalau Melayu udah pasti juga memang lidah Melayu. Iya. Malaysia, Brunei, Brunei. ke sebagian Thailand kan. Jadi peluang untuk itu besar. Ya semoga nanti yang orang-orang Eropa juga lama-lama juga tertarik. Terbiasa dengan rasa pedas cabai itu Tapi kan ya. untuk bisa menghandle pasar yang sebesar itu juga kan seperti yang Kak Fira bilang alat ya Pak gitu ya. Alah. Dan pendampingan. Pendampingan. Iya benar. Jadi peran Dinas Koperasi di sini juga sangat besar untuk bisa mencapai target dari UMKM ini sendiri gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya dari Kak Ica sendiri, untuk kan tadi memang targetnya tuh internasional ya, pasar internasional yang lebih luas ya. Sejauh ini langkah apa aja sih Kak yang udah dilakukan untuk memperluas pasar itu? Satu, kita perizinan ya, Oke. balik lagi perizinan. Terus yang kedua itu orang-orang yang pesan sama kita tuh kebanyakan yang kayak kemarin haji, alhamdulillah kita pas musim haji kita meledak lah, gitu. Jadi juga udah pernah dibawa sampai ke Swiss, kayak gitu. Nah kita memasarkannya ya kayak Bapak bilang kita pakai digital, kita ada dari IG, kita dari karena orang kan nggak cukup ya mulut ke mulut Iya, kayak iya, gitu. iya. Kita memanfaatkan itu sih sekarang media saat ini. Berarti jualannya udah di mana aja Kak? Maksudnya ada masuk ke platform digital juga gitu? Saat ini Shopee belum karena belum ada PIRT tadi. Oke. Setelah nanti PIRT mungkin kita akan masuk lebih luas Jauh lagi lagi. lebih luas lagi gitu ya, karena supaya yang menjangkau kita juga bisa lebih banyak gitu ya. Berarti selama ini penjualan keluar itu by ini ya hand carry gitu? Iya, by order. Iya, maksudnya mereka yang pulang ke sana atau pergi ke negara tersebut Iya. dan dibawa Iya. langsung gitu ya. Iya, saat Belum ini baru belum itu. pengiriman ya. Ya, Iya. belum. Tapi Pak, kalau pengiriman dari daerah kita sendiri ke luar negeri itu sulit nggak Pak sebenarnya untuk UMKM ini? Apakah ada kesulitan sebenarnya selama ini? Karena beberapa kali kita coba ngobrol gitu ya dari UMKM itu selalu merasa ini pengirimannya nih gitu. Tapi gimana Pak Ya, sebenarnya? prosedur ya memang agak sulit kalau memang dalam partai yang tidak besar ya. Habis itu juga tadi itu demand and supply permintaan pasar Iya. dari luar. Hmm. Makanya saya juga menyarankan produk ini familiar dulu gitu. Ya kan, familiar dulu dia berkembang. Kalau produk itu sudah berkembang, otomatis kan memang dicari. Iya. Jadi kita kan juga harus tadi Bu mempelajari produk-produk lain, bagaimana sih perjuangan mereka. Iya. Karena menembus pasar kalau itu kan istilahnya yang tadi Ibu ceritakan itu oleh-oleh yang dibawa sama Iya, nanti dia ke Swiss atau apa. Bukan yang artinya produk ekspor langsung. Tapi kalau itu memang pelan-pelan lah, butuh waktu. Iya. Termasuk nanti ada suatu badan usaha yang memang sudah excite, jadi bisa jadi percaya untuk melakukan penjualan keluar. Keluar negeri. Oke, nah kita masih akan membahas lebih jauh lagi terkait tema kita hari ini. Tetap bersama kami dalam Jambo UMKM. Ya, kembali lagi di Jambo UMKM dan kita masih akan membahas terkait dengan UMKM yang hadir pada hari ini, yaitu ada owner The Bebek yang punya tagline-nya tadi apa Kak? Nikmatnya bikin susah lupa. Nah, nikmatnya bikin susah lupa. Nah, ini juga kan satu inovasi yang terus dilakukan juga oleh Kak Fira selaku owner The Bebek yang memang selain menciptakan sambal rica-rica The Bebek gitu ya, tapi juga ada produk-produk lainnya gitu. Dan ternyata kemasan pun juga ada yang beda ya Kak ya. Maksudnya kayak satu kemasan bisa yang seperti ini dan ternyata ada juga kemasan yang seperti ini ya Kak ya. Iya. Saset. Nah, jadi saset ini sendiri kan memang juga sangat-sangat praktis gitu ya. Dan tadinya kan Kak Fira bilang memilih sesuatu packaging dan lain-lain itu secara yang premium gitu dan memilih premium dan juga satset itu kan satu nilai lebih ya Kak ya gitu ya. Dan sebenarnya tujuannya di saset ini sendiri untuk konsumen yang memang mau makan di daerahnya sendiri atau memang untuk khusus untuk mereka-mereka yang mau bawa traveling gitu Kak sebenarnya.
Saset ini sebenarnya bonus ya Mbak. Oke. Bonus, jadi kita ada bundling sebetulnya. Oke. Kalau beli satuan itu kan 65.000. Iya, iya. Tapi kita ada bundlingnya. Misalnya beli 3, itu jadinya 160.000 gratis satu saset, boleh pilih rasa. Oke. Nah, ini bonusan juga aja berarti ya. Iya, strategi marketing ya. Iya, itu sebenarnya bonusnya. Dan itu untuk sekali makan. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau yang di botol kan itu bisa 2 atau 3 kali makan gitu buat disimpan. Nah, kalau saset bisa untuk sekali makan gitu. Jadi memang untuk mereka-mereka yang beli bundling ya. Iya, Gitu ya. mereka-mereka yang beli bundling. Oke. Sejauh ini Kak untuk pemasaran sendiri tadi kan sempat bilang udah pernah dibawa ke Swiss juga gitu ya. Negara mana lain sih Kak yang memang sudah pernah dibawa nih sebagai oleh-oleh The Bebek ini? Ke Malaysia udah. Malaysia oke. Untuk mahasiswa di Yaman udah. Oke. Nah, habis itu ke haji ya, ke Tanah Suci sama ke Swiss tadi. Oke. Baru itu. Kalau dari permintaannya sendiri sebenarnya besar nggak Kak ke sana tuh? Sebenarnya ada. Bahkan ada pihak travel juga yang maksudnya kita masih bisa masuk dari situ, jalur travel. oke. Kita bisa kerjasama kan dan sangat terbuka lebar peluangnya iya, kayak iya, gitu. benar-benar. Cuma ya itu tadi kita masih terbatas karena kan ini masih di rumahan. Iya. Kayak Bapak bilang kita harus mencari pasar dulu. Nah, alhamdulillah ya, terima kasih TVRI sudah mewadahi kami gitu. Ya, kita berharap memang UMKM yang hadir ini benar-benar bisa memperluas pasar. Salah satunya mungkin dengan promosi Iya. di TV juga gitu. Nah, tapi sejauh ini Kak Vira sendiri untuk penjualannya masih online kah atau memang udah buka satu gerai atau seperti apa? Belum, kita masih sistem PO. Oke. Kita masih sistem PO. Gitu. Mungkin nanti kalau misalnya permintaannya sudah makin banyak, ya pasti kita akan memudahkan lagi gitu. Pasti kita akan buka satu gerai atau mungkin kita buat yang stok yang lebih banyak kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita usaha kuliner itu kan soal rasa dan selera ya. Selera kan beda-beda. Sejauh ini ada nggak sih Kak mungkin beberapa orang mungkin yang merasa mungkin kurang sesuai selera, dan ada nggak sih Kakak menemukan masukan-masukan terkait cita rasa dari sambal bebek, dan sebagai seorang pelaku UMKM, pelaku bisnis sendiri, gimana cara Kakak menanggapi itu gitu? Atau memang Kakak merasa oh ya udah berarti memang tidak sesuai selera aja gitu? Nah, makanya itu tadi saya risetnya agak lama Oke. gitu. Karena Usaha kita itu ya. kami berusaha semaksimal mungkin ini agar diterima seluruh masyarakat. Kalau kita misalnya ikutin lidah Aceh itu pedes asin. Pedes asin asem gitu ya. Kalau lidah Jawa itu ada manis. Kadang-kadang mau pedas, kadang-kadang enggak. Tapi tetap manis, pedasnya tetap manis Tetap, gitu ya. pedasnya tetap manis. Makanya itu kita buat ini rasanya gurih, manis, pedes gitu. Oke. Jadi Campuran ya. campuran, semua orang bisa makan gitu. Oke, berarti memang targetnya untuk semua kalangan Untuk ya. semua kalangan yang menyukai bebek. Menyukai bebek. Kalau nggak suka bisa beli ayam dan Iya. Daging ya. daging gitu. Karena orang Indonesia siapa sih yang nggak makan sambal? Benar. Ya, nggak pernah lengkap piring nasi tanpa sambal. Makanya itu kita mudahkan mereka. Gitu. Setuju sih. Tapi kalau misalnya dari Pak Tebi sendiri, sejauh ini gimana sih Pak melihat UMKM khususnya ya, yang udah berkembang sejauh ini, dan pemasaran-pemasaran dilakukan sejauh ini kan, kalau misalnya kita lihat trennya sekarang itu dengan live shopping, dengan live di platform kayak TikTok, Shopee dan sebagainya. UMKM Aceh sendiri udah banyak belum sih Pak yang mengikuti strategi pemasaran seperti ini gitu? Sejauh yang saya pernah lihat dan pantau itu sudah banyak. Sudah banyak ya. Cuman ini ada satu dari pernyataan yang menarik tadi dari owner The Bebek ya. Jadi kan untuk menjangkau semua masyarakat ya, Masyarakat. yang bisa istilahnya cocok lah dengan lidah masyarakat. Iya. Tapi ada menggapkan segmen tadi itu menengah ke atas. Menengah ke atas. Nah, tadi itu ini memang kayak tadi saya bilang itu nanti bagaimana UMKM-nya. Itu bisa jadi nanti dipikirkan mungkin strategi memperluas pasar itu lebih bisa dari yang tadi familiar ke masyarakat. Karena kalau memang itu kan lebih cepat dia populernya.
Jadi bisa di outlet-outlet. Sebenarnya kemasan yang ini menarik. Iya, Nah, iya. menarik. itu menarik. Artinya bukan hanya untuk sebagai bonus. Iya, iya. Dan harganya juga pasti bisa lebih Ya, murah. Iya, jadi kan benar. semakin orang mengenal itu, jadi permasalahan yang menengah atas juga jadi masalah gitu. Bahkan dia bisa merambah sampai ke kalangan bawah. Bawah juga ya. Jadi kita malah menambah pilihan-pilihan mana yang mau dibeli selain rasa kan gitu. Karena nanti kan berdasarkan kepentingannya nih, yang ini untuk di luar negeri, ya nggak, rasanya kurang pas kalau kemasan begini kan begitu. Ini saran. Mungkin nanti kedepannya bisa dipikirkan sama ownernya ya, Iya, iya. sama untuk mengembangkan nanti sebagai strategi juga untuk mendapatkan pasar yang lebih luas. Iya, ya seperti yang Kak Vira bilang tadi kan memang Kak Vira udah riset selama 1 tahun, sudah ada trial and error, tapi lagi-lagi ketika berjalan di lapangan itu kan pasti akan ada ini ya Kak ya, masukan-masukan pembelajaran baru juga yang mungkin akan menyesuaikan dengan produknya juga gitu ya. Dan sejauh ini Kak masih handle sendiri atau udah meng-hire karyawan? Masih handle sendiri saat ini. Sendiri. Dan kita lagi bentuk tim saat ini. Oke. Mulai proses ya. Kita sudah memulai proses bentuk tim kayak gitu. Itu untuk pemasaran sendiri Kak, apakah nanti akan ada tim untuk konten sendiri, yang produksi sendiri, beda-beda gitu atau seperti apa? Iya, rencananya seperti Seperti itu. itu ya, karena Seperti itu. Sejauh ini memang rata-rata UMKM udah mulai seperti itu ya, udah mulai tahu nih untuk produksi dan mungkin konten tuh nggak bisa disatuin ya. Nggak bisa. Karena yang kerja yang masak-masak gitu, Iya, yang konten yang konten benar. gitu ya. Kita kalau handle sendiri juga kan bakalan ribet ya. Iya, iya. Kita akan butuh orang pasti gitu. Oke, dan sejauh ini kan memang untuk dine in ada juga ya? Ada. Di salah satu warung kopi gitu Iya. ya, di salah satu kafe gitu. Oke, dan kalau yang dine in itu Kak tetap sambalnya kayak gini juga gitu ya? Oh enggak. Beda, Itu kalau yang dine in itu bebeknya dibelah 4. Oke. Dia pakai nasi daun jeruk. Oh, beda Iya, lagi justru beda jenisnya. lagi justru. Iya. Oke. Ini kan konsepnya untuk yang kemasan ini konsepnya kan untuk disimpan, Iya, untuk iya. di rumah gitu. Tapi ternyata kan ada juga yang dine in dan Ada. ternyata jenisnya berbeda Iya. gitu ya. Kita ada kayak Bapak bilang tadi itu sudah masuk dalam pertimbangan kami ya. Kita berusaha banget untuk memudahkan orang-orang. Nah, makanya kita bentuk tim karena kedepannya kita akan menyediakan bebek frozen. Jadi kalau orang yang mau tinggal goreng aja di rumah gitu. Kita akan menyediakan itu dan ya Sambalnya juga gitu, berarti satu paket gitu. iya satu paket. Jadi ada sambal yang frozennya juga, ada yang model gorengnya aja kayak gitu. Itu kan salah satu ikhtiar kita ya, inovasi-inovasi tadi gitu. Iya, karena memang kan masyarakat kita tuh senang yang mudah ya, senang Iya. dimudahkan gitu ya. Iya. Jadi kayak nggak perlu lagi repot-repot bersihin bebeknya Iya. mungkin dan segala hal yang ina-inu gitu ya. Benar-benar ini salah satu inovasi yang menarik sih Kak. Kalau karena rata-rata makanan tuh udah ada frozennya memang. Iya kan gitu. Tapi kayak bebek belum deh kayaknya. Iya. Pelaku bebek itu belum, makanya kita positioningnya di situ. Iya, oke. Bisa banget ya untuk cari pasar ya. Oke, kita ke Pak Tebi lagi nih. Pak Tebi, sejauh ini tuh peran Dinas UMKM ini kan memang tadi kan memberikan banyak bantuan ya, pelatihan, bantuan alat dan lain sebagainya. Tapi ada nggak sih Pak peran lain dari Dinas Koperasi dan UMKM yang mungkin jarang disebutkan gitu? Apakah mungkin Dinas Koperasi dan UMKM juga menjadi jembatan antara pelaku UMKM dengan para petani misalnya untuk mengambil bahan baku, atau sejauh mana sih Pak perannya Dinas Koperasi dan UMKM gitu? Untuk menjembatani ya, gitu ya. Atau ada peran lain gitu selain itu? Sebenarnya UMKM juga peran ini tuh welcome ya. Jadi siapapun UMKM kalau ingin kita berdiskusi, misalnya keluar itu nggak mesti kita harus membuat suatu yang sifatnya formal. Jadi istilahnya untuk diskusi itu kapan saja bisa gitu. Nah, jadi pelayanan itu ya selama jam kantor ya, ataupun di luar itu dengan konsultan-konsultannya kan bisa, apalagi kalau di Aceh ini bisa di mana saja ya. Bisa ngambil yang di kafe atau apa tuh. Itu bisa untuk berdiskusi. Tapi kalau yang tadi menjembatani itu tentu kita nengok momen juga ya. Nah, menengok momen apa peluang-peluangnya itu, dan peluang apapun ya kita tangkap gitu. Kalau memang cocok Iya, bisa dihubungkan betul. gitu Demi ya. kemajuan UMKM. Sama dengan seperti koperasi, apalagi yang marak KDMP sekarang ini kan kita melihat peluang-peluang pasar, apa yang bisa memungkinkan, apalagi yang jargon pemerintah sekarang kan bergerak semua dari desa gitu. Jadi ya sama seperti UMKM, kita tetap welcome,
setiap peluang kita akan coba gitu untuk demi kemajuan UMKM pertama di Aceh. Oke, berarti diskusinya bisa kapanpun ya. Iya. Oke, nah terus kalau Kak Vira sendiri sejauh ini untuk pengiriman khususnya sambal ya dengan packaging seperti ini sebenarnya kan memang sudah lebih aman ya, tapi untuk pengiriman yang lebih jauh gitu, itu gimana Kak? Apakah ada kesulitan karena kan untuk menjaga kualitas, apalagi kalau botol kaca tuh kan takutnya pecah dan lain sebagainya, itu gimana Kak selama ini kalau untuk ngirim agak jauh gitu? Kita pakai bubble wrap. Kita pakai bubble wrap, kita packing dengan kotak Sedemikian gitu. rupa. Iya. Kita kan menjaga supaya dia nggak pecah ya, gitu. Ya paling seperti itu Kak saat ini. Tapi gitu. ada keluhan masalah berat nggak Kak? Nah, karena packagingnya kaca, Kaca gitu itu ya. Kalau berat keluar ya. daerah tuh kan ini udah kendala di berat nih, udah harga Ongkirnya ininya nggak mahal. seberapa, maksudnya harganya bisa kita bilang affordable, tapi ongkirnya bisa 2 kali lipat dari harga produknya sendiri gitu. Ada istilahnya ada yang apa ya, komplain atau seperti itu Kak? Saat ini alhamdulillah belum. Belum, ya. Karena kebanyakan customer kita itu kan masih hand carry kan. Mereka bawa sendiri gitu. Jadi insya Allah belum. Kalaupun pengiriman yang jauh-jauh tadi pakai hand carry, kalau yang dalam kota kita kan bisa ekspedisi. Ekspedisi itu masih sekitar 20 ribuan. Kayak gitu, 20-30 ribuan. Itu masih terjangkau sama customer kita gitu. Tapi mungkin boleh kali ya untuk dibikin pilihan seperti yang Pak Tebi bilang ya, ada pilihannya ya Pak ya. Ada pilihan kalau kira-kira yang jadi teman-teman atau juga pasar menengah ke bawah itu juga tetap bisa menikmati si The Bebek ini gitu, tapi dengan apa variasi harga yang berbeda mungkin gitu ya, mungkin dari isi ya kayak atau Istilahnya versi lightnya. versi lainnya ya, benar-benar Versi icip versi icip gitu. Jadi kita nggak aduh pengen rasa tapi mahal gitu, padahal sebenarnya kalau untuk harga ya, kalau kayaknya tadi satu packaging ini berapa Kak? 65.000 itu kan masih affordable ya kita bilangnya ya. Itu terjangkau, bahkan Terjangkau, murah benar. kalau untuk bebek. Dengan kualitas yang seperti ini Iya. gitu, karena kan bisa kita makan di restoran itu bisa berapa ya gitu, padahal kita makannya cuman segini juga gitu ya. Oke, luar biasa. Nah mungkin inovasi lainnya Kak, selain nanti mau frozen gitu ya, mau ada produk frozennya, apalagi nih kira-kira ke depan, bocoran? Kita akan buat hampers, insya Allah. Oke. Kayak hampers tadi. Karena kan bentar lagi ini puasa, Lebaran. Nah kita readykan hampers buat orang jadi buah tangan oleh-oleh di orang lain. Terus kita mungkin akan buat yang kayak kakak bilang tadi, versi yang bundling. Ya, Jadi bundling misalnya kayak yang saset kita juga jual, tapi bundling kita nggak satuan. Iya, Kita iya. jualnya 3. Jadi kan orang yang beli tuh dia bisa rasa semuanya. Benar. Jadi nggak harus memilih ya. Iya. Kalau bundling tuh dengan harga sekian kita bisa rasa maksimal semua udah bisa kita Iya. rasa gitu ya. Oke. Jadi ada paket-paketnya gitu. Jadi misal paket bundling 1 itu dapat 1 ayam, 1 bebek, 1 sapi. Paket bundling 2 itu dapat 2 ayam Iya, gitu. iya, Kita iya. ada paket-paketnya. Oke, jadi ini kerennya bahwa The Bebek ini terus berinovasi ya, nggak berhenti. Jadi memang benar kayaknya tidur aja mikir nih, ada apa lagi ya gitu ya. Ada siapa lagi ya besok? Oke, mungkin itu sudah di akhir segmen. Mungkin ada yang disampaikan ke pemirsa kita Kak untuk produk The Bebek ini sendiri. Silakan. Ya buat teman-teman semua siapapun yang lagi menyaksikan acara ini, kalau kalian mau menikmati bebek yang premium, yang enak, higienis, tanpa pengawet, itu The Bebek solusinya. Nah, Kalau jadi mau order gimana tuh Kak? nah ordernya gimana? Bisa ke thebebek.id. Ya. Oke, Instagram dan lain-lain ya. Oke, keren banget. Terima kasih Kak Vira sudah hadir dan terima kasih Pak Tebi sudah sharing banyak hal juga dan memberikan banyak masukan tentunya Semoga untuk bermanfaat. UMKM kita ya. Mudah-mudahan benar-benar bisa bermanfaat dan juga menjadi inspirasi untuk teman-teman yang nonton kita pada hari ini. Dan akhirnya Tika Darmawan pamit undur. Dan saya Rambil Malika, sampai berjumpa di episode Jamba UMKM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.